Abah Kusmos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ustadz Habib Haidar Bakir dan Yayasan Amal Khair Yasmin yang telah menyelenggarakan ini sehingga saya dapat bermuajahah, dapat bersilaturahmi dengan saudara-saudara saya yang selama ini hanya mendengar suaranya, mendengar namanya, bahkan hanya mereka yang tahu saya tidak tahu mereka. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Haidar Bakir selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur panjang, selalu membuat kemanfaatan bagi masyarakat, dan mudah-mudahan Yayasan Amal Khair Yasmin mendapat dukungan yang semakin luas dari masyarakat, karena memang amaliyahnya adalah amal khair yang perlu didukung oleh semua pihak. Terima kasih Habib Hussein, Kang Ronald. Tadi sudah pencerahan sudah mulai dari Abi Quraish Shihab dan putrinya yang pintar sekali, Najla Shihab. Ada pencerahan dari Mbak Sadiah, dari Habib Hussein sendiri. Jadi begini ya Habib Hussein, kalau saya melihat, jadi orang bebas kan melihat sesuatu itu berbeda-beda. Saya itu melihat ibadah, termasuk Ramadan, termasuk sholat, termasuk haji, termasuk semuanya, itu adalah anugerah Allah. Jadi saya melihat ibadah itu anugerah, bukan kewajiban, bukan beban. Yang orang kemudian menyadari bahwa itu ibadah, mereka lalu bersyukur. Yang tidak melihat, tidak bersyukur. Lihat saja, mereka yang naik haji itu syukurannya sampai 2 kali. Sebelum haji dan sesudah haji. Tapi kita belum pernah lihat ada orang syukuran karena sholat. Padahal sama-sama rukun Islam itu. Kenapa? Karena bersyukur memang memerlukan kesadaran mendapatkan anugerah dari Allah. Kalau tidak menyadari itu, maka dia tidak bersyukur. Ketika menyadari bahwa haji itu anugerah dari Allah, mereka bersyukur sampai 2 kali. Ketika mereka tidak menyadari bahwa sholat itu merupakan anugerah Allah, maka tidak ada yang bersyukur pada Allah. Kembali kepada Ramadan ini. Selama ini saya berpikir Allah itu sangat baik sekali dengan kita, manusia ini. Manusia itu kalau dipikir-pikir, itu sangat lembut sekali. Di alam semesta ini tidak ada artinya. Bagi mereka yang biasa melihat peta alam semesta, mereka belum pernah lihat bumi kita ini, dunia kita itu sebesar apa. Karena hanya sebutir debu. Kita di sana. Kita bersama sekitar 7,5 miliaran makhluk kecil namanya manusia ini, Allah Subhanahu wa taala yang maha besar itu berkenan berbicara dengan kita, berfirman kepada kita, memberikan anugerah-anugerah kepada kita. Ketika kita sibuk karena terpesona dengan dunia yang hebat ini, yang kita kira besar sekali ini, yang sebetulnya hanya sebutir debu ini, kita sibuk 11 bulan. Nggak tahu, kadang-kadang kita nggak jelas kesibukan kita itu apa 11 bulan kemarin. Itu baiknya Allah memberikan waktu 1 bulan.
untuk merenungkan diri, untuk bersendiri dengan diri kita sendiri, dengan Tuhan kita. Muhasabah kita diri kita sendiri sebelum nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita 11 bulan kemarin itu sibuk apa sih? Apakah itu kesibukan untuk kemanfaatan diri kita sendiri atau kemanfaatan siapa? Ini belum pernah kita pikirkan karena 11 bulan itu sibuk sekali kita. Yang dari barat ke timur, yang dari timur ke barat, kita lihat aja di jalan itu. Karuan yang ke sana kemari sibuk semua. Jadi tidak sempat dalam kesibukan itu memikirkan sebetulnya kesibukan ini untuk kepentingan siapa? Apakah saya mendapatkan kepentingan? Apakah mendapat sesuatu dari kesibukan saya ini? Kalau mendapatkan sesuatu, apa itu? Apakah itu langgeng atau hanya sekelamitan, hanya sekelumit saja? Tapi selama ini kita memandang Ramadan hanya sebagai menahan diri dari lapar dan haus. Itu pun hanya sebatas di siang hari. Malam hari kita malah balas dendam. Makan minum kita lebih nikmat. Makanya banyak orang yang habis puasa itu timbangannya menjadi lebih berat daripada sebelumnya. Karena balas dendamnya pada waktu malam hari luar biasa. Begitu lapar sedikit, wah sudah merasa, aduh begini nih ya rasanya orang miskin itu ya. Hanya gitu. Ada satu hal yang tidak kita pergunakan atau banyak yang tidak mempergunakan, yaitu kesendirian kita dalam bulan Ramadan itu. Allah Ta'ala memberikan kita anugerah istirahat dari kesibukan yang rutin, yang nggak jelas itu, dengan suatu bulan ketenangan. Saya teringat saat dia tadi mengatakan kita defisit ketenangan. Karena pada Ramadan kita tidak tenang sama sekali. Tetap ingar-bingar. Tetap bingar-bingar. Malah kalau di TV itu acara dibikin spesial untuk menghibur orang yang siangnya lapar dan haus tadi itu. Jadi itu kita itu luar biasa. Lalu kapan kita menyendiri dengan diri kita sendiri pada bulan Ramadan itu? Kapan kita membuat jarak dengan dunia? Begitu baiknya Allah Ta'ala kepada kita. Karena kita tidak bisa mencerdasi bulan Ramadan itu sebagai waktu istirahat untuk berbagi jarak, membuat jarak dengan dunia dan merapat dengan diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menolong kita dengan menyuruh makhluknya yang maha lembut, yang ramai sekarang dibicarakan namanya corona. Dunia diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan melihat bagaimana dunia ini setelah istirahat. Diistirahatkan semua. Kita yang kemarin terlalu tergila-gila dengan dunia, kita harus membuat jarak. Kita dibantu Tuhan, Ramadan ini dengan suasana yang kondusif. Kita tidak kemana-mana. Kita tidak bisa ke mall, bahkan ke masjid saja tidak bisa. Sekarang kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Setelah sekian lama kita di rumah saja, apa sekarang yang kita kangeni? Kita rindu apa? Kita rindu masjid, rindu mall, rindu bioskopan, rindu kepada kekasih, rindu kepada. Pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita, menolong kita, menyiapkan kondisi yang kondusif untuk kita betul-betul sendiri dengan diri kita sendiri. Bersendiri dengan Tuhan kita. Kita memohon kepada Allah. Dan selalu memohon. Kita itu selalu hak kita yang kita tonjolkan kepada Allah. Jarang sekali kita itu mengambil kewajiban dan haknya Allah yang kita dahulukan.
Allah, aku memujimu. Allah, aku mensyukurimu. Allah, aku betul rindu kepadamu. Allah, engkau sangat baik sekali. Itu hak-hak Allah. Yang selalu kita kedepankan adalah hak kita. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang banyak. Ya Allah, berikan saya umur yang panjang. Ya Allah, berikan semuanya untuk kita semuanya. Kita kalau membaca Al-Fatihah, kita harus mengagungkan Allah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Untuk Allah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi selama ini wa iyyaka nasta'in terus kita itu. Jadi mudah-mudahan Ramadan sekarang ini lebih berdaya guna dalam tanda kutip untuk mengarahkan kita kepada tujuan hakiki kita di dalam hidup di dunia Allah ini. Mudah-mudahan setelah nanti, mudah-mudahan sebentar lagi, tidak terlalu lama, kondisi ini menjadi seperti kemarin. Saya tidak mengatakan yang normal yang mana, Ibu Hussein. Apa sekarang ini yang normal atau yang kemarin-kemarin yang normal. Yang kita inginkan semuanya kembali bisa bersilaturahmi kepada saudara-saudara kita, bisa bersama-sama ke masjid berjamaah dan lain sebagainya. Ketika itu, mudah-mudahan setelah Ramadan ini, kita sudah menjadi hamba-hamba Allah yang lain. Hamba-hamba Allah yang betul-betul tersucikan oleh bulan suci. Tersucikan oleh bulan suci. Seperti halnya dunia sekarang sedang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan polusi-polusi yang kita bikin sendiri. Saya kira itu, Hussein. Saya kok banyak bicara ini. Enggak kok, Gus. Malah ini saya masih ada waktunya, Gus Mus. Ya. Gus, ini Gus, salah satu problem kita itu kan individualismenya, Abah. Salah satu problem kita itu tadi mikir mau ngasih masih mikir untuk kitanya gimana. Bahkan kita itu punya visi sekarang itu menyiapkan sudah investasi untuk anak turunan kita sekian dan lain sebagainya. Nah, ditambah kondisi corona seperti ini, Abah, kita sholat jamaah di masjid tiap hari, tapi kadang solidaritasnya itu masih belum terbentuk, Abah. Di tengah meskipun setiap hari ketemu sholat jamaah, tapi solidaritasnya kadang kurang terbentuk. Minta pesannya, Abah, tentang bagaimana menjaga solidaritas itu, Abah. Iya, kita harus ketemu Tuhan dulu. Kita harus baik dengan Tuhan dulu. Maka kita bisa baik dengan hamba-hambanya. Bukan masjid. Bahkan bukan Ka'bah. Bukan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kadang-kadang antara wasilah dan ghoyah, antara sarana dengan tujuan. Kita mau ke Jakarta, ini kereta api, pesawat terbang, bis itu hanya wasilah. Ghoyahnya adalah Jakarta. Ghoyah dalam hidup kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukur sampai menuju ke Allah Ta'ala ini. Itu hanya ukuran. Kita selalu lupa dengan ghoyah karena terlalu terfokus kepada wasilah-wasilah ini. Wasilah itu asalnya cuma agama saja. Itu saja sudah sulit setengah mati. Kita dihadang agama untuk sampai ke Allah. Masih ada wasilah lagi di bawah agama ini, yaitu organisasi Islam. Organisasi kemasyarakatan. Ini masih lumayan, masih ada lagi partai Islam. Ini masih ada banyak wasilah-wasilah yang menghambat kita sampai kepada Tuhan.
Tadi saya sudah katakan, Allah sangat baik sehingga kita disediakan bulan Ramadan. Tidak itu saja, kita diberi kondisi seperti sekarang ini. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan melihat hamba-hambanya ini dari Allah. Oh, ini hambanya Allah. Kita tidak boleh sia-siakan. Kita harus baik dengan dia karena dia hamba Allah. Tidak seperti selama ini. Orang berebut mencium Hajar Aswad itu sambil menyikut kanan kiri. Itu aneh sekali itu menurut saya. Mencium Hajar Aswad itu untuk kepentingan siapa? Untuk menyenangkan diri sendiri atau menyenangkan Allah Subhanahu wa taala? Ego mereka akan mengatakan untuk menyenangkan Allah. Bagaimana menyenangkan Allah dengan mengikuti hamba-hambanya? Tidak masuk akal. Jangankan Gusti Allah. Anda ingin menyenangkan saya, tapi anak saya kamu sikuti. Saya tempelin kamu. Ini kita, kalau kita mau baik dengan saudara, kita harus baik dengan Allah. Kalau kita baik sama Allah, kita akan baik sama saudara-saudara. Kita bisa solidaritas, kita sembahyang, kita berkumpul beramai-ramai. Sekarang oleh Tuhan dipaksa untuk menjaga jarak. Sampai jamaah saja harus dihitung meterannya 1 meter sekian, supaya tidak dekat-dekat. Kita bebal atau cerdas memahami pelajaran Allah Subhanahu wa taala ini. Kenapa kita diharuskan berjarak? Kita biar merasakan bagaimana kita berjarak dengan saudara kita yang kemarin kita cintai. Kenapa kalau ini kita sedih berjarak? Kenapa dengan sana kita justru membuat jarak? Padahal itu sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin solidar dengan semua orang, Allah juga kuncinya. Kenapa orang sampai hati dalam kondisi yang seperti ini masih ada orang yang korupsi? Kondisi seperti ini masih ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dalam kondisi seperti ini ada orang yang melecehkan makhluknya Allah Subhanahu wa taala sehingga mau dikuburkan saja disia-sia. Kenapa? Karena dia melihatnya tidak Allah. Mereka takabur. Seperti halnya iblis. Iblis itu disuruh menghormati Adam. Yang dilihat Adamnya, bukan Allah yang menyuruh. Maka dia tidak mau. Karena khalaqtani. Dia merasa lebih baik. Khalaqtahu min tin. Kamu hanya, Allah dianggap hanya membuat manusia dari debu, dari tanah. Dia merasa lebih hebat. Karena yang dilihat. Tapi kalau dia melihat Allah, dia tidak akan. Langsung seperti malaikat-malaikat itu, semua ada pada sujud, fasajadu. Karena bukan melihat Adam, melihat Allah yang menyuruh. Kita tidak. Kita seringkali melihat manusia itu manusianya. Jarang melihat bahwa manusia itu adalah hamba Allah. Seperti kita. Kita ini satu, dari orang tua satu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya perlu terpaksa dalil ini bersama Husain Ja'far. Saya biasanya nggak dalil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullukum min Adam, wa Adam min turab. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semua kalian. Ini kalau tidak salah itu di khutbah perpisahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pidato yang sangat mengharukan karena setelah itu Rasulullah tidak berpidato lagi kepada khalayak yang seramai itu. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua dari Adam, semua. Apakah itu darah biru, darah merah, darah kuning, darah hitam, semuanya min Adam. La fadla li Arabiyyin. Habib Husain bin Ja'far tidak lebih baik dari Ronald.
Lafadz dari Arabin ala ajamin. Apa yang membedakan? Taqwallah. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau Habib Hussein meskipun masih muda dan suka pakai kaos saja, tapi takwanya lebih baik daripada saya yang dipanggil Al-Mukarram selama ini. Dia lebih baik di muka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ukurannya. Kita sekarang ini bersama-sama dalam kondisi ini. Siapa yang tidak terkena dampak dari corona ini? Siapa? Orang yang mengatakan yang kena hanya non-muslim saja, itu sudah diketawain sama Sa'diyah. Ketawain. Semua itu kurang piknik orang yang mengatakan begitu. Nanti lama-lama yang kena corona itu yang bukan NU, yang punya bukan Muhammadiyah, yang bukan Indonesia, yang bukan semua yang namanya manusia ini, anak cucunya Adam semua merasakan pelajaran ini semua. Apakah mereka yang kemarin menyombongkan kehebatan ilmunya, kekayaannya, kehebatan apanya lagi lah. Sekarang semua harus mengakui ada yang lebih pintar, yang lebih kaya, yang lebih berkuasa. Dan kita harus betul-betul tunduk padanya kalau kita ingin memperbaiki hidup kita selama ini. Ini kalau kita katakan wabah atau kita katakan musibah atau kita katakan pelajaran untuk manusia secara keseluruhan. Untuk manusia keseluruhan. Kalau kita solidaritas kepada seluruh manusia. Jangan lalu kita melihat-lihat mau menolong orang. Lalu lihat-lihat dulu potongannya apa. Pakai peci hitam apa pakai putih. Habib atau tidak. Islam atau tidak. Menolong manusia. Itu pada dasar kemanusiaan. Dan itu adalah yang paling awal. Persaudaraan yang paling awal adalah persaudaraan kemanusiaan. Kira itu, Web. Nje, Gus Mos, terima kasih, Gus Mos. Ya. Mohon doanya buat kami semua, Gus Mos. Amin, amin, amin. Alhamdulillah kita sudah dapat paket lengkap dari Gus Mos, dapat pencerahan. Tadi juga sudah mendapat doa. Dan alhamdulillah juga berhasil mendapat dalil, Gus. Itu kayaknya spesial sekali saya bisa dapat dalil dari Gus Mos. Terima kasih, Gus Mos. Bukan Ustadz yang biasa dalil. Sudah lupa dalil. Tapi bagi kami semua jadi dalil apa yang disampaikan, insya Allah, Gus. Saya yakin Allah Ta'ala ini melihat kita semua dan akan merahmati kita semua. Merahmati kita semua karena kita tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita di rumah juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang jarang di masjid juga karena Allah Ta'ala. Apa yang kita lakukan karenanya, maka saya yakin dia akan kembali merahmati kita semuanya. Mudah-mudahan. Terima kasih Gus Mos atas pencerahan dan doanya. Semoga segera diangkat semua kesusahan kita dan dikembalikan kita menjadi pribadi yang lahir kembali sebagai pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan terakhir, saya mau masuk Ramadan, ini ingat ke acara Mata Najwa beberapa tahun yang lalu, di mana menghadirkan juga Abah Gus Mus dan Abdi Quraisy. Jadi ini senang sekali, seperti nostalgia, dan menjadi terasa kafah betul-betul masuk ke Ramadannya. Terima kasih Gus Mus, dan saya kembalikan lagi ke Kang Ronald. Kang Ronald.